Apakah padi bisa sejahtera tanpa perempuan? Biasa kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di podcast NU Pati di setiap hari Selasa. Tentu saja bersama saya Nur Khairiyah sebagai host yang akan menemani sahabat-sahabat NU Pati. Salam sehat, salam untuk kita semuanya. Alhamdulillah ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat cantik. Tentunya tamu saya memang selalu perempuan dan ini sangat luar biasa sekali prosesnya di perempuan karena sudah melalang buana dari muda sepertinya. Langsung saja, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Bu, monggo. Iya. Ya, nama saya Maisaro. Kalau di Muslimat saya di Ketua 1 sekarang. Ketua 1 Muslimat cabang Pati. Nah, Ibu, karena tadi kan saya nggak memperkenalkan Ibu biar teman-teman ini pada tahu siapa sih Ibu ini gitu kan. Jadi Ibu ini saya manggilnya Ibu Maisaro, Ibu Mai gitu ya. Biar singkat. Oke. Bu Mai, selain di Muslimat, Ibu kesibukannya kesehariannya apa ini? Kalau sekarang ini ya saya kalau di Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Pati itu saya di Komisi D. Komisi D yang mengenai tentang kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya ada pendidikan, ada kesehatan, ada sosial, ya itu. Kemudian juga saya di Muslimat tadi kesibukannya juga karena saya di Ketua 1 di pimpinan cabang Muslimat Nahdlatul Ulama dan saya juga masih ngajar di MTS. Nah, di MTS Tarbiyah Islamiyah saya sejak 85 sampai sekarang masih ngajar. Berarti selain di Fatayat, Ibu juga aktif mohon maaf. Dulu di Fatayat. Masih seperti muda ini. Jadi saya mikirnya Fatayat. Oke. Berarti selain di Muslimat, Ibu berproses di politik juga ya? Iya. Di politik dari kapan Bu? Saya sejak reformasi. Saat itu saya kan jadi ketua pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama di Pati ini. Di tahun? Kemudian di tahun 97. Kemudian saya ditarik oleh Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz saat itu. Romo Kiai Muhammadun sebagai Dewan Syuro, kemudian Kiai Haji Asmu'i sebagai Dewan Tanfidz, ya. Mestinya kan harus ada keterwakilan perempuan baik dari Muslimat maupun dari Fatayat. Akhirnya kami dari Fatayat juga saat itu saya ketuanya, akhirnya saya diminta yang di politik. Dan alhamdulillah pada pertama kali reformasi itu pada tahun 99-2004 saya yang diminta oleh Romo Kiai Muhammadin sebagai Dewan Syuro dan Romo Kiai Haji Asmu'i Sadali itu untuk mewakili perempuan masuk yang pertama kali itu. Tetapi saat dulu kan tidak dari memilih orangnya ya, pada saat itu saya itu menjadi wakil perempuan karena sisa suara dari sekian partai itu kemudian PKB yang paling banyak, sehingga kebijakan dari beliau kalau dari PKB ini harus ada keterwakilan perempuan. Akhirnya saya yang atas nama mewakili perempuan di Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Berarti Ibu di legislatif Mulai dari tahun 99. itu sudah menjadi dewan Iya, 99 sampai 2004. sampai Kemudian 2004. 2004 sampai 2009 saya tidak. Oh, Kemudian oke. masuk lagi sampai sekarang. Masuk lagi 2000 berapa Bu berarti? Tadi kan 2004 sampai 2009, Iya, terus 2009 2009. masuk lagi. Oh, oke, berarti sudah lama banget ya Bu ya Insya di Allah. politik. Oke, karena ini sudah masuk di apa ini di pembahasan yang sangat menarik, politik perempuan. Karena Iya. ini sudah langsung dipakarnya dari era reformasi gitu ya Bu. Iya. Tanggapan Ibu tentang kader-kader perempuan yang terjun di dunia politik itu bagaimana Bu? Gini ya, kalau pada era awal-awal reformasi itu kan karena masih trauma dengan era Orde Baru, Oke. begitu di politik itu juga dikatakan, banyak yang mengatakan politik kotor, kemudian juga banyaknya ketakutan dengan adanya politik, sehingga itu tidak mudah untuk menanamkan keterlibatan perempuan dalam politik. Karena juga pada saat itu dari PKB saat itu minta dari muslimat untuk mewakili menjadi pengurus di DPC PKB saat itu juga tidak ada yang mau. Kemudian kami ini dari Fatah diminta, itu juga banyak yang tidak mau karena ya trauma politik seperti itu. Nah, sehingga dalam ini mestinya ada pelan-pelan, maka terus diadakan terus dengan pendidikan politik perempuan agar perempuan juga ikut tidak berkiprah di dalam perpolitikan ini, sehingga tidak ada lagi trauma, apalagi matan politik ini tidak ranahnya perempuan, itu laki-laki kan tidak benar. Ya, maka ada itu dulu keterwakilan perempuan itu tahun 99 itu hanya sedikit sekali, minimal sekali, hanya 9%. Bahkan di Padi ini dari 50 itu saat 99 2004 hanya 3 orang. Dari PKB tadi saya, kemudian dari P3 Ibu Haja Masuna, kemudian yang ketiga dari PDI itu Bu Haryati. Dan yang 3 itu tahun 99 2004. Nah, kemudian kan terus bergerak terus bagaimana supaya perempuan ini juga ikut di dalam perpolitikan, kancah politik ya, karena ini ya tidak benar kalau pandangan orang itu hanya miliknya kaum laki-laki. Kemudian juga didukung dengan pemerintah, dibuatnya lah undang-undang tahun 2000 nomor 22 tahun 2007. Ya, mendapat bahwa partai politik di dalam mencantumkan atau mengusulkan caleg-calegnya harus memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Ya, pada saat itu berkembang, perempuan juga dimasukkan, tetapi istilahnya dulu itu dimasukkan itu namanya nomor sadar, paling bawah. 1, 2 laki-laki, perempuan yang begitu. Karena setidaknya di politik itu harus ada perempuan, tapi ternyata perempuan itu dinomorkan nomor yang paling bawah gitu ya Bu ya, yang terjadi saat itu gitu. Nah, tapi gini juga Bu, tentang 30% keterwakilan perempuan, kita sudah tahu itu sudah di mana-mana disosialisasikan di mana-mana gitu kan, biar patriarki ini sudah tidak terhapus Bu, cuma diminimalisir gitu. Bukan terhapus kalau kita berbicara tentang patriarki harus dihilangkan dan dihapus, itu tidak bisa. Tapi kesempatan bagi perempuan lebih dibuka diminimalisir lah, keadilan gendernya ini harus ada gitu kan. Nah, kita sudah tahu bahwasannya 30% keterwakilan ini memang harus ada. Nah, 130 juta populasi di Indonesia, saya tahu kemarin Bu tahun 2019 kalau nggak salah, awal politik kemarin kan Bu ya, populasi perempuan mencapai 130 juta kalau tidak salah. Tapi kenyataannya masih juga belum terpenuhi 30% keterwakilan perempuan. Itu menurut Ibu bagaimana? Apakah ini si perempuannya yang tidak berani, atau ada faktor X di dalam partai politik, atau bagaimana?
Ya. Kalau dukungan dari pemerintah, kesempatan sudah dibuka, bahkan sekarang sudah tidak di nomor bawah lagi, tetapi itu betul-betul sudah disetarakan ya Bu. Betul. Kemudian juga masuknya itu ketika betul-betul fisik, orangnya harus datang, itu beda dengan lagi. Ini memperhatikan itu, gitu. Tetapi ya juga alhamdulillah perkembangan sejak ada undang-undang itu memang sudah dapat kita akui, gitu. Daripada dulu sebelum ada payung hukumnya gitu, belum ada undang-undangnya. Kemarin itu di 2019 memang meningkat 20,50%. Sudah sekian tapi masih belum tercapai. Memang betul di Kabupaten Pati pun ya sudah 9 orang perempuan, tapi kan belum tercapai 30% ya Bu ya. Ya. Baru nah, ini 9 menurut orang. saya apa ya? Begini. Kalau tadi trauma yang pada awal-awal dari Orde Baru ke Reformasi itu memang kita akui, tetapi sekarang sudah mulai banyak pendidikan perempuan, politik perempuan, dan kemudian juga keberanian perempuan. Menurut saya itu juga sudah banyak kok yang terbuka, kemudian juga yang dikatakan takut enggak. Perempuan juga siap juga, tidak kalah-kalah amat sih dengan politik laki-laki, ya. Memang betul. Tapi ini trauma yang bagaimana Bu perempuan ini? Menurut saya ini enggak sudah traumanya sudah sih enggak ada lagi, cuma memang satu perempuan itu. Mohon maaf Ibu tadi kan bilang trauma gitu. Dulu ya trauma ya, dari kekerasan yang dulu pada Orde Baru, masalah politik itu kan keras pada saat itu, Nah, jadi masih ada trauma tuh perempuan terlibat dalam politik itu kok keras seperti itu sudahlah nggak dunianya. Nah, mulai dari itu sana sudah ditunjukkan bahwa politik sekarang tidak seperti itu. Bahkan sebenarnya diberikan kesempatan bagi perempuan, tetapi satu juga karena perempuan itu juga kecuali dirinya juga sudah siap, mau, mampu, itu masih ada satu lagi, izin dari suami. Kalau yang sudah bersuami, kemudian kan belum juga dari orang tua, itu juga kadang juga perempuannya mau tapi nggak dapat izin sih dari suaminya. Iya. Tuh kemudian yang kedua, ya ini masih ada, nggak bisa hilang yang namanya kalau ditanya itu adalah money politiknya. Iya, kalau kita berbicara money politik itu tidak bisa dihilangkan ya Bu. Mantap. Tapi kan gini juga, perempuan itu terkenal keibu-ibuannya, gitu kan. Jadi kalau perempuan maju di ranah legislatif atau eksekutif, pasti kan diragukan karena keibu-ibuannya, pasti perasaannya. Nanti ketika memimpin pasti dikit-dikit membawa perasaan, gak tegaan, mikir-mikir dulu kan gitu. Itu menurut Ibu bagaimana? Sehingga itu kan menjadikan perempuan-perempuan ini down, menjadikan perempuan-perempuan ini kok saya diragukan ya, kayak gitu. Itu menurut saya kok malah gak gitu ya. Kalau diragukan karena keibuannya, karena semua masalah kan tidak harus semuanya butuh kekerasan. Ya butuh tegas, tetapi tidak semuanya harus dengan keras. Bahkan kadang hal sesuatu yang bisa juga diatasi justru malah karena kelembutan ibu, karena keibuannya. Dan tidak semua masalah itu seperti itu. Saya kira tidak begitu, karena dengan kesempatan kan justru keibuannya dia lebih bertanggung jawabnya, perempuan ini. Kemudian juga tidak semua perkara itu harus butuh dengan keras, tapi juga dengan kelembutan, karena lembut tegas itu juga sudah digambarkan kok, seperti angin itu kan lembut, tetapi tapi kan juga kalau sudah bisa juga karena angin, kemudian juga air lembut, gitu. Tapi selain itu kan juga ini Bu, kalau kita berbicara perempuan 30% keterwakilan perempuan, kita harus maju di legislatif atau eksekutif. Kalau ada yang calegnya perempuan itu kan juga kok
perempuan sih kan gitu biasanya. Masyarakatnya ini tuh Bu, biasanya kan diragukan sesama perempuan. Padahal seharusnya woman support woman gitu kan. Perempuan harus mendukung perempuan. Tapi kenyataannya sampai saat ini masih banyak yang meragukan. Temannya sendirilah misal ya Bu ya, mau di ranah politik itu kok maju sih saiki sopo kan kayak gitu. Nah, ini Bu menurut Ibu bagaimana? Karena itu di masyarakat ya, makanya yang pertama ya, maka butuh juga pendidikan politik perempuan, jadi modalnya itu harus ada, sehingga dengan modal yang ada ini nanti akan memberikan kepercayaan oleh masyarakat, kan gitu. Iya. Dan diwujudkan ini bukan kok terus dengan gambar yang besar begini enggak, tetapi kiprah kita di masyarakat ini tentu saja kan kita dibaca di masyarakat dengan berorganisasi bagus seperti di NU ini kan dari perempuannya kan mulai dari sudah di pelajarnya di IPPNU-nya, kemudian sampai meningkat di fatayatnya, bahkan kalau dia masih di PMII-nya itu kan juga pendadaran. Nah, dia mempersiapkan seperti Mbak Khairia ini kan sudah seperti ini, mestinya sih mantap gak maju ya. Mbak Khairia ini wah mantap juga ini karena dari segi bicaranya gitu kan mungkin ya. Ini juga penting sekali. Maka jaringan itu menurut saya kalau memang legislatif itu ya caleg itu juga tidak bisa dipungkiri, yang namanya money politik itu juga masih marak, tetapi jaringan itu juga sangat penting. Itu jaringan. Nah ini dengan pengkaderan seperti ini, yang dari IPPN-nya sudah kiprahnya seperti itu, kemudian di fatayatnya, siapa sih ragu dengan mereka? Ini loh kiprahnya. Jadi itu kan kiprahnya ya Bu itu ya. kan kiprahnya itu juga akan masyarakat melihat, tahu juga tidak hanya perempuan kok, laki-laki juga pengen seperti itu, dia kata istilahnya ujuk-ujuk kok terus nyalek, itu dia siapa dari siapa. Tapi kita punya loh organisasi kalau di NU ya, NU adalah tempat pendadaran yang luar biasa kader-kader itu gitu ya. Tapi bagaimana suaminya, boleh enggak? Bagi orang tuanya boleh enggak? Lah ini juga harus diberikan pengertian. Ini loh contohnya yang sudah ada yang seperti ini loh hasilnya seperti ini. Lah ini tentu saja untuk meyakinkan pada masyarakat. Nah saya setuju, perempuan juga support perempuan. Iya Bu, karena kan kebanyakan ya Bu, padahal sampai sekarang itu woman support woman itu juga masih belum terpenuhi. Gitu. Ini yang saya rasakan. Kalau Ibu bagaimana? Ini selama Ibu ini ya berproses di politik, itu kan juga Ibu harus ada ini ya, harus ada basisnya yang mana gitu. Nggak langsung semua perempuan itu bisa memilih, bukan gitu. Padahal seharusnya kalau kita berbicara tentang perempuan, kita juga harus woman support woman, perempuan harus juga mendukung perempuan. Tapi kenyataannya perempuan juga meragukan perempuan. Ini yang susah itu. Nah, kalau ini Bu, kalau Ibu tadi kan berbicara tentang money politik gitu kan. Nah, bisa diketahui bahwasanya perempuan ini juga, ini perempuan lagi nih Bu. Iya, perempuan lagi memang. Aduh, mohon maaf. Berbeda dengan Bapak yang pegang uangnya ya. Iya, kalau perempuan itu kemarin saya pernah ini Bu, sosialisasi kan tentang politik di perempuan, itu pasti bilangnya gini, nek gak no duit yo gak nyoblos Mbak, lapo nyoblos. Nah, gitu. Istilah itu. Nah, seharusnya kan bagaimana perempuan ini bisa maju, bisa mensejahterakan perempuan, bisa mengentaskan perempuan dari keterpurukannya, dari ketidakadilan gendernya ini, harus bisa diangkat oleh sesama perempuan, bukan, tapi nek gak no duit juga nyoblos Mbak, kan gitu Bu. Itu menurut Ibu bagaimana? Makanya itu yang sudah ada di Pati, tetapi menurut saya itu tidak. Tapi kalau utama. Di Pati gimana ini Bu? Itu tidak yang utama sih menurut saya. Tapi jaringan itu memang sangat penting. Ya, jaringan itu sangat penting seperti. Tapi kalau kita berbicara jaringan itu kan juga ini Bu, kalau masyarakat yang memang itu sudah pengalaman. Jadi kayak mbah-mbah atau ibu-ibu yang memang di desa banget, itu kan juga kalau nek gak ono duit gak nyoblos gitu. Saya kira enggak gitu. Ya makanya sosialisasi dekat dengan mereka, ini akan lebih dia memberikan percaya. Kalau kita datang
tiba-tiba ujung-ujung katakanlah begitu ya memang tanya. Kalau kita sudah kenal siapa sih Mbak Khairiyah, oh ini saya kan punya di majelis taklim itu sudah dengan setiap pengajian selapan atau kan selalu dekat dengan mereka. Kemudian juga di organisasi sih mulai dari Fatayat Sadari Muslimah seperti itu. Bahkan ini menurut saya kalau yang pemilihan didukung mbah-mbah dengan didukung anak muda, ini lebih meyakinkan yang anak muda karena kadang orang tua kan salah, keliru lah gitu. Apalagi zaman contreng, pinginnya nyoblos ini tapi karena nggak pernah nyoretnya kemana, inginnya kemana ya kemana. Ini juga itu, wah luar biasa dulu itu. Alhamdulillah kembali kepada nyoblos lagi itu. Ya, saya kira itu. Jadi boleh jaringan sosial di masyarakatnya, ya. Ini kita turun ke bawah, kemudian berarti, bersama dengan mereka. Nggak oblos ini bisa diatasi juga ya Bu ya. Saya kira bisa. Walaupun keinginan saya seperti itu. Dulu kok bisa? Kami kan dulu begitu karena dulu kan tidak nyoblos milik orangnya sih. Dulu kan milik gambar gitu masih seperti itu. Tapi nomor urut ya. Saya kira masa pinginnya seperti itu. Bahwa ini harus dikurangi. Masyarakat lebih dididik supaya apa? Ini tidak hanya kepentingan saat hanya uang seberapa sih? Satu hari gue jajan sekali sudah habis. Tapi Ibu ini ke depan. Iya, tapi Ibu ini kan sudah di sudah di legislatif, sudah di kursi legislatif. Masih mensosialisasikan tentang money politik tidak, Bu? Karena kalau kita berbicara kampanye ya Bu ya, pasti kan harus ada money politik juga, entah itu berapa kita tidak bisa memungkiri gitu. Itu Ibu juga menurut saya lebih gini, masyarakat tuh lebih diberikan pengertian dan juga pengetahuan tentang itu. Ini loh, ini ada kegiatan ini seperti ini, kemudian apa sih kebutuhan masyarakat umpamanya tentang pertanian, kemudian apalah yang di masyarakat ini aspirasinya kita tampung, kita berikan penjelasan, kemudian ini loh kita usulkan dengan ini bisa perda, ini bisa dengan adanya program, ini kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan masyarakat supaya tahu. Maka pelan-pelan masyarakat tahu tidak hanya karena uang, kecuali mereka yang bimbang-bimbang. Kalau kader-kader yang memang sudah kadernya, saya kira nggak begitu. Ibu ini di Komisi D bagian kemasyarakatan ya? Kesejahteraan rakyat. Kalau kita berbicara kesejahteraan rakyat, pasti banyak juga keterwakilan perempuan ini yang belum responsif gender. Nah, menurut Ibu tentang keterwakilan perempuan ini yang tidak responsif gender ini bagaimana Bu? Apakah memang mereka terpilih ini karena memang faktor-faktor dari keluarga atau memang faktor kita kan kalau iya Bu ya, kita itu dulu saya itu kemarin itu pernah berdiskusi dengan seseorang bahwasanya kalau kita mau berpolitik, satu kuncinya kamu itu dari keluarga apa dulu, kamu punya uang atau tidak? Wah, gitu itu kan, ya, itu kalau tidak salah seperti itu Bu, ini nanti dibenarkan. Nah, itu dari mungkin keterwakilan perempuan ini yang belum responsif gender ini memang belum paham atau memang dia bodoh amat gitu Bu, atau bagaimana? Tidak dipungkiri ya, memang mencari caleg perempuan ini memang sulit. Memang ya tadi ya ada beberapa faktor sih. Ada yang berani mau, kadang kok ya itu tadi mestinya money politik yang tidak utama, tapi ini juga menjadi perhitungan gitu loh. Nah, kemudian nanti aja masih mikir anak-anak dan sebagainya, suaminya kadang nggak boleh lah, masih keluarga dulu gitu ya. Nah ini hal-hal yang seperti ini mestinya ya harus adanya keberanian gitu, menunjukkan suami harus care gitu kan, kemudian keluarga juga begitu. Nah ini juga butuh waktu. Menurut saya ini memang sudah saatnya perempuan tidak takut lagi, perempuan tidak itu lagi ya, karena Bismillah saya harus gitu. Mbak Khairiyah saya minta begitu, saya harus berani maju. Waduh ini, Insya Allah. Kalau saya yang tidak maju, tapi karena sudah dikenal, karena mereka sudah melihat kualitas siapa sih gitu loh. Akhirnya dia akan percaya gitu loh. Karena bukan kok
kita yang minta dia percaya, tapi ini loh saya. Kemudian mereka percaya, akhirnya memilih kan. Nah, Tapi keterwakilan perempuan di Kabupaten Pati ini sudah responsif gender belum? sudah hampir. Ini kan 9 dari 50 itu 9 perempuannya. Respon terhadap perempuan itu bagaimana? Masalah semua program-program ya, yang saya kira sekarang sudah mulai banyak berkurang ya, baik itu di pendidikan ya. Dulu kalau di ketenaga kerjaan kan begitu, sekarang sudah sama sih dengan laki-laki dan perempuan, sudah banyak perkembangannya. Nah, kalau dulu dengan tenaga kerjaan itu kan beda gitu. Sekarang kan justru nggak begitu. Bahkan disabel saja sekarang sudah dibuatkan perdanya. Kemarin itu kemarin itu kan ada ini Bu, pengesahan UU KUHP. Keterwakilan perempuan di Kabupaten Pati ini ikut serta tidak Bu? Yang KUHP? Iya. Kok saya nggak tahu ya. Apa mungkin dari teman yang lain? Per komisi atau maksudnya? Makanya itu saya belum tahu apa, karena kan mungkin tidak lewat resmi atau lewat fraksinya. Kalau enggak kan kita nggak tahu. Kalau komisi mungkin komisi mendelegasi siapa saya nggak tahu. Tapi untuk kesejahteraan perempuan di Kabupaten Pati ini sudah hampir sejahtera atau mungkin ada ini Bu? Perempuannya? Iya. Saya kira kalau pandangan Mbak gimana? Saya kan ini saya tidak tahu Bu. Menurut saya ini mana sih yang tidak kemarin ini saya lihat di YouTube tentang penghargaan kota layak anak di Indonesia. Iya. Itu sepertinya di Kabupaten Pati mendapatkan sudah beberapa kali mendapatkan penghargaan itu. Madya kayaknya. Ya, sudah beberapa kok Madya kali sih? Kemarin kalau nggak Madya apa gitu Bu? Ya, sudah beberapa kali. Sudah tapi ada perdanya juga kota layak anak. Menurut Ibu di Kabupaten Pati sudah layak anak belum? Perdanya kan sudah lama. Iya. Ya memang tinggal kita ini. Saya juga baca perdanya juga kemarin. Ya, perdanya sudah lama itu. Dan ini ya kalau secara parsial begitu mungkin masih ada kok masih begini ya, tetapi ini mestinya sudah diberikan kesempatan sih ya, dengan baik pendidikan gitu pada anak-anak yang ramah anak. Kan sudah banyak ditulis-tulis, tapi pelaksanaannya yang butuh pengawasan. Maka pengawasan itu mestinya tidak dari kami aja gitu. Mestinya dari masyarakat. Kalau memang tahu kurang benar, berikan masukan kepada kami yang ada di anggota legislatif itu kan begitu. Kemarin juga ada kasus-kasus anak ya Bu ya. Kemarin itu penanganan yang dari kasus anak kan banyak yang Iya, yang di Gusti itu kan juga ada Bu. Terus yang di mana kemarin tentang penculikan. Iya, penculikan, terus pemerkosaan, pencabulan itu juga banyak kemarin di berita kemarin Bu. Di berita ya. Iya, itu ada diskusi khusus enggak? Kalau yang seperti kali yang sudah masuk dulu di Kecamatan Bino kalau nggak salah ya, itu ingat saya. Itu juga kalau memang ini sudah ada masuk surat kepada Dewan gitu ya, kepada komisi. Ini juga kita bahas, kita dampingi sampai ya permasalahan seperti kita undang. Jadi dari yang berkaitan dari dinas atau OPD yang ada, ya ini juga diajak bersama. Tapi kadang kan kita seperti itu, kadang terjadi di mana kita nggak tahu. Iya. Nah, mestinya kan maka mata Dewan ini kan tidak setajam, kan gitu deh. Makanya butuh dengan aspirasi dari masyarakat, dia memberikan masukan ini seperti ini sehingga kita akan bisa melangkah seperti itu gitu. Kalau kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, pastinya perempuan juga harus sejahtera dong ya. Betul. Bu ya. Ini ada program-program khusus nggak di Kabupaten Pati untuk mensejahterakan perempuan? Khusus untuk perempuannya ya. Kalau khusus untuk perempuannya saya tidak seperti itu sih. Enggak ada khusus untuk perempuan. Ya khusus perempuan paling-paling ya yang memang itu perempuan gitu loh. Paling seperti umpamanya BLT itu kan ya tidak
khusus untuk perempuan, tapi banyak yang janda-janda malah itu kan. Artinya kan banyak yang janda-janda. Kemudian kalau masalah kesehatan ini juga tidak ada bedanya sih laki-laki dan perempuan gitu, tidak ada. Tapi kalau khusus yang perempuan ya lihat dulu. Kalau nanti kan diprotes, kenapa harus perempuan aja kan gitu. Ya, kecuali kalau memang itu memang ranahnya perempuan yang harus kita pick up, harus kita bantu ya mari gitu loh. Seperti ketenaga kerjaan kan begitu. Tidak boleh, karena ini nggak boleh perempuan kan nggak ada. Selagi masih bisa dilakukan perempuan, kenapa tidak kalau memang ada gitu ya. Kemudian bukan tidak hanya disabilitas saja seperti itu gitu loh. Nah, ini yang kalau yang di sih seperti itu. Berarti ini tanggung jawab keterwakilan perempuan yang di kesejahteraan ini memang luar biasa ya Bu ya. Harus ya dikatakan luar biasa ya, tanggung jawab kita bersama sih. Kita tetap berjuang. Dulu pernah ketika zamannya Pak Kasiman itu ya reformasi awal sih, bupati yang pertama kali dipilih lewat keterwakilan tidak langsung. Kemarin kan lewat keterwakilan yang ada di DPRD gitu ya. Itu dari 4 calon itu nggak ada yang menyinggung sama urusan perempuan. Saya pada saat itu mah usul itu ketika menyampaikan visi misi. Saya melihat bapak-bapak yang ada di depan, yang ini ada calon bupati dan wakil bupati, kenapa sih tidak ada yang menyinggung urusan perempuan? Apakah Padi bisa sejahtera tanpa perempuan? Bisa kan begitu ya. Ternyata ada salah satu dari pasangan tadi yang mengatakan, Bu, saya sudah loh Bu, visi misi ada tapi nggak saya baca. Ya sama Pak, hanya ditulis saja nggak dibaca pada saat itu ya. Ini juga mulai saya menyampaikan hal seperti itu. Perempuan masih dipandang di sebelah mata sih katanya. Tapi insya Allah sekarang sudah banyak perkembangannya. Tapi rencana 2024 ini di Kabupaten Pati harus mencukupi 30% keterwakilan perempuan ya Bu? Itu kan kalau keharusan sih semuanya berupaya. Tapi entah kreasi dari masyarakat lagi kan. Kalau dari partai-partai kan sudah kewajiban itu. Harus 30%, kalau nggak ditolak itu. 30% sudah seperti itu loh yang dari pemerintahan. Tapi tinggal nanti masyarakat tadi loh ya milihnya percaya nggak dengan perempuan. Nah ini kembali lagi dengan masyarakat gitu ya Bu. Kalau memang nanti itu perempuannya, kalau calegnya sudah bisa di apa istilahnya itu dipercaya atau di apa? Ya dipercayai. Kemudian dipilih, ini loh saya milih ini aja gitu loh. Nah ini insya Allah nanti akan terpenuhi karena aturannya dan juga itu partai politik harus sudah seperti itu. Mencapai 30%, ya semoga saja lebih dari 30%. Ya ini amin ya Bu ya. Bu monggo ini diminum dulu seadanya. Kebetulan saya Bray. Oh maaf Bu ya. Nah dari sedemikian kegiatan Ibu di dunia politik, Ibu membagi waktunya dengan keluarga bagaimana? Karena terlepas dari perempuan politik, Ibu juga seorang istri gitu kan ya. Kodratnya sebagai perempuan di rumah juga harus ada gitu, patuh terhadap suami gitu ya Bu. Ini Ibu membagi waktunya bagaimana? Itu mulai sejak awal sih, saya mulai 85 nikah itu terus dihadapkan pada masyarakat. Terus jadi ya berkiprah itu, harus di ngaji di majelis taklim, kemudian di madrasah, kemudian di organisasi, itu sudah biasa. Memang keluarga itu yang pertama gitu ya, harus mendukung. Kalau nggak ada dukungan keluarga gimana bisa keluar? Suaminya harus mendukung, anak-anak juga seperti itu, dia diberikan pengertian gitu. Kalau tidak semuanya, kalau dari anak ibu-ibu yang aktif itu terus anaknya tertinggal, saya kira nggak begitu. Yang tidak berkarya saja di sawah, mungkin ya ditinggal. Nah, tapi bagaimana untuk memberikan kepada anak-anak, kemudian pendidikan pada anak-anak. Ya kebetulan saya ini di anak-anak saya setelah dari MI gitu, semuanya di pondok pesantren. Sehingga terus lanjut di pesantren, kemudian kuliah sampai suami beristri. Nah ini akhirnya ya memang itu. Yang penting kan hati kita komunikasi daripada bersama tapi yang satu sekarang ini pegang HP, yang satu pegang HP walaupun dekat tapi hatinya enggak
kemana ini? Ini juga yang sekarang ini menjadi keprihatinan kita bersama kan, karena banyak kecanduan, anak kecanduan dengan HP seperti itu kan. Nah ini bukan pendidikan yang baik, bukan kok kalau jauh itu terus jauh, saya kira tidak begitu. Sempatkanlah kita akan berkomunikasi, memberikan waktu yang cukup ya. Nah ini kalau sekarang ini di rumah saja kadang nggak bisa, hatinya walaupun dekat orangnya secara fisik dekat, tapi hatinya yang satu tertawa kemana, yaknya kemana, bapaknya kemana, itu juga kan. Iya. Ya. Tapi memang pendidikan sekarang sudah melalui HP semua ya Bu ya, jarak jauh semua. Maka betul. Walaupun COVID dan ini sudah dipulihkan lagi, alhamdulillah sudah banyak yang vaksin juga masih memakai gadget gitu Bu. Ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi, dunia kita dunia modern gitu kan ya, dunia digital gitu. Tapi dengan perjalanannya Ibu dari dulu sampai sekarang, Ibu ada pernah nggak sih merasa jenuh, merasa capek atau bosan gitu di dunia politik? Di dunia politik, ya namanya manusia sih begitu. Ya kadang capek juga sih, kadang. Tapi kembali lagi, niat kita adalah berjuang, mengabdi. Inilah Allah memberikan amanat. Saya jadi keran untuk bisa menyalurkan kemana-mana yang seperti itu, akan menguatkan lagi. Tadi kembali dari keluarga juga harus mendukung, anak juga seperti itu, mengatur waktu memang harus diatur waktunya. Ya mana yang lebih penting, mana yang harus gitu ya. Makanya dukungan suami, dukungan keluarga itu saya kira memang yang sangat luar biasa. Sangat biasa memang. Kalau nggak diizinkan kita kan nggak bisa kemana-mana. Tapi alhamdulillah suami saya mendukung sejak awal sampai sekarang, dan sekarang sudah meninggalkan saya, almarhum. Ya, anak-anak juga sekarang sudah berkeluarga. Ya ini percarinya terus, karena justru malah kalau nggak keluar seperti ini malah kelihatannya jenuh apa ya? Maksudnya gitu. Mestinya saya harus bisa begini, kenapa sih tidak gitu ya. Tapi Ibu selama di legislatif banyak nggak keluh kesah masyarakat khususnya perempuan ini, entah itu inflasi yang menaik, bahan pangan yang semakin mahal harganya. Ini Ibu banyak nggak di komplain atau diprotes? Karena Ibu kan juga wakil dari mereka gitu. Ini tidak dari Ibu aja. Kami kan mengadakan resesi, bertemu dengan para kader. Ini juga memang menampung masyarakat. Apa sih, tidak hanya masalah inflasi, masalah dapur ya, masalah sembako, tidak hanya itu, pertaniannya sekarang ini juga mengeluh kan. Kemudian maka kami ini mengajukan nanti untuk 2023 ini juga ada perda tentang pertanian untuk melindungi para petani, karena di padi kan bumi Minatani, tentunya kan harus kita dukung pertaniannya, kemudian juga tambak lautnya juga harus. Iya, karena tani juga ada yang perempuan juga ya Bu. Salah satu jalannya ada itu, iya betul. Maka di sini kan kalau masalah inflasi kan biasa itu seperti itu. Ya kita ya memberikanlah kepada mereka yang seperti itu, kan sudah seperti belonjo gitu kan. Sekarang ini baru naik semuanya, lomboknya mahal, mahal. Nah, ini kan tidak kebijakan dari kami yang ada di kabupaten. Ya kita yang menampung lah. Itu diantara usaha kami gitu ya, dengan kalau yang itu memang yang ini memberikan masukan lah, kita usulkan seperti itu. Tapi udah ini ya Bu, udah banyak yang memberi masukan di Ibu gitu. Kok masukan sih unek-uneknya gitu, aspirasinya banyak apalagi guru-guru. Yang di kami di Komisi D itu memang tempatnya keluh kesah. Kenapa tidak? Sosial. Tapi Bu menangani hal-hal yang seperti itu bagaimana? Ya, justru kami ini tertantang. Ya semoga harus dengan ini, mungkin pengabdian kami di sini. Nah, mengkat ini tertantang karena habitat saya itu orang sosial sih. Bagaimana? Karena tempatnya keluh kesahnya sama sosial. Ada bantuan BLT dengan berbagai macam nama. Itu kan tidak semuanya terus
Alhamdulillah enak semua ya. Tapi kan BLT banyak. Juga banyak yang salah sasaran juga tadi ya saya Bu ya. Seperti itu. Sudah ada bantuan pun masih banyak masalah-masalah, apalah, ada datanya lah, ada kuampatnya, misal mengajukan turunnya nggak sama lagi, wah itu juga masalah. Kemudian guru sama, guru ini yang honorer niki, kemudian yang kontrak seperti ini sudah seperti ini kan, yang ikut P3K ini sudah sampai apa istilah nilainya sudah sampai, tapi tempatnya belum ada. Kemudian baru yang menyusul yang kelompok ini lagi minta lagi, wah luar biasa. Kemarin ini kami di Komisi D juga malah banyak perempuan loh itu, karena guru itu juga banyak perempuan, nah ya banyak perempuan guru kan. Kemudian dari Komisi D kemarin sudah berhasil mengangkat yang asalnya hanya 200.000 guru honorer itu kan, sekarang sudah 500. Itu sudah ngetok dari seberapa kalau dikumpulkan ya. Kemudian juga yang banyak perempuan loh, guru-guru TPK itu kan banyak yang perempuan juga. Nah, itu juga bagaimana supaya meningkatkan mendapatkan tambahan kesejahteraan untuk diperhatikan dari pemerintah daerah. Kemudian juga di kesehatan. Di kesehatan itu kemarin juga di Promkes, promosi kesehatan juga banyak perempuannya yang di situ. Yang itu kan ibu-ibu hamil gitu ya Bu? Enggak, yang promosi kesehatan itu. Itu dia kan adanya dari pusat, ya dari Kemenkesnya. Tapi yang itu sudah enggak ada, kemudian dia harus kemana? Alhamdulillah sekarang di Pati sudah bisa tertangani sih. Kemarin juga sama ngeluh, sampai nggak ada yang mau ngeles segitu karena dia berapa tahun dia sudah di situ, tiba-tiba di sana tidak ada channelnya. Terus bagaimana cara? Akhirnya ini alhamdulillah bisa tertangani dengan dari PLUD itu, dia masuk entah bagaimana tadi lingubetno puskesmas karena PLUD ini juga banyak perempuan loh. Mungkin kesejahteraan perempuan hampir sejahtera ya Bu ya, terpenuhi. Tapi kalau berbicara tentang pelecehan seksual, ini menurut saya perempuan ini belum sejahtera Bu tentang itu di Kabupaten Pati. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual, pelecehan seksual di Kabupaten Pati yang masih terjadi, yang memang tidak terpost di media juga banyak Bu, karena salah satunya entah itu dinas terkait tidak mau memberikan informasinya atau bagaimana. Ini masih banyak yang belum sejahtera tentang pelecehan seksual itu. Masih banyak sekali perempuan mendapatkan pelecehan, entah itu anak dan entah itu anak perempuan atau ibu-ibu juga banyak kan Bu. Ini Ibu menangani hal-hal yang seperti itu bagaimana? Untuk masalah pelecehan seksual ya, itu kan tidak terus tiba-tiba, tetapi banyak pengaruh yang ada di sana. Yang pertama ini di antara sekarang ini saya melihat ya, itu media sosial tuh punya pengaruh besar loh. Iya Bu. Masalah betul itu karena apa? Ya tadi kadang di keluarga ini karena ya tadi pendidikan dari corona karena sekarang dikit-dikit dimasukkan di media sosial kan yang mewajibkan, akhirnya mau nggak mau pegang. Setelah pegang tahu akhirnya, maka apalagi kalau dengan posting apalah begitu yang dari orang tuanya tidak begitu mengetahui, betul, karena harus ada aturan. Mestinya media sosial pun ya kan saya katakan ya yudhilu bikasiro ya dibikasiro sih, bisa dengan media sosial itu kita mendapat bantuan pendidikan yang luar biasa juga banyak, tidak kita pungkiri, tetapi yang menyesatkan, yang merusak moral juga banyak sih, tinggal kita gitu ya. Maka untuk pelecehan seksual ini ya karena kadang perempuan selfie lah, kemudian itu ya, tapi itu ada undang-undangnya sendiri kan undang-undangnya ada. Kalau perdanya maksudnya? Kalau di sini perdanya sih belum ada nah itu. Karena yang sudah ada itu dulu ada. Jadi akan di ada perdanya itu kota layak anak, terus kalau belum ada perempuan itu. Belum ada ya Bu ya kalau perda perempuan di Kabupaten kok perda perempuan sih, perda tentang pelecehan seksual, penanganan kasus-kasus
Belum ada. Belum ada. Berarti ini responnya terhadap perempuan belum sebegitu signifikan ya Bu ya. Untuk yang masalah itu ya, pelecehan seksualnya ya. Itu ini Ibu menanggapi hal yang seperti itu karena di Kabupaten Pati ini kan belum signifikan tentang respon terhadap kasus-kasus pelecehan seksual terhadap perempuan. Ini bagaimana ini Bu? Respon Ibu terhadap hal yang seperti itu? Iya, tadi kan saya mengatakan begini ya. Kalau di undang-undangnya, ada sih itu yang undang-undang. Udah ada di UKUHP ya. UKUHP-nya ya. Udah ada, tapi perdanya belum ada. Perdanya belum sampai ini kan juga lama kan itu. Iya, baru kemarin ini. Iya, makanya lama perjuangkan ya. Semoga saja nanti kami di Pati akan bisa membreakdown itu ya dengan perda khusus itu. Karena juga saya juga prihatin sekali dengan adanya perempuan yang seperti ini. Kemudian kalau sudah ada nanti perdanya akan bisa kita tangani, kemudian juga payungnya sudah ada sehingga cepat jerahnya itu, karena kadang yang disalah-salahkan banyak perempuan gitu. Padahal ya mesti dua-duanya sih, karena satu ada kesempatan, ada kemauan akhirnya. Tapi kalau perempuan ini berani menjaga diri, insya Allah bisa ya Bu. Iya, dengan agama yang kuat, dengan orang tuanya begitu harus, kemudian juga lingkungannya harus dibangun. Tapi untuk ini Bu, untuk Ibu kiat-kiat atau langkah-langkah perempuan yang mau masuk di dunia politik ini gimana Bu? Iya. Sampai gini, menurut Ibu gimana langkahnya biar perempuan ini mau terjun di dunia politik gitu? Ya, mari. Dan bisa mensejahterakan sama perempuan ini ya. Ini jangan sampai mempunyai rasa ketakutan dengan politik. Justru kita harus berkiprah di politik ini karena semuanya itu ada kebijakan itu politik. Sehingga kalau kita tidak masuk ke sana, kita tidak ikut ikut memutuskan kebijakan itu, karena kita tidak, perempuan berbeda. Kalau perempuan yang menyuarakan perempuan itu berbeda dengan laki-laki yang menyerukan perempuan. Karena perempuan langsung yang merasakan. Sehingga dalam hal ini kalau perempuan sejahtera, marilah kita masuk ke sana. Dengan apa? Jangan takut karena nggak punya uang, tapi percayalah dengan modali diri, modali diri supaya di masyarakat ini benar-benar bisa mempercayai kepada kita. Ya, ini kalau nggak ada keberanian nih, mana mungkin kalau tidak mulai masuk. Pertama mungkin gagal, mungkin terus kedua kali jangan gagal sekali terus mundur, tapi sekali maju gagal ulangi lagi. Nah, mestinya pengganti seperti saya ini harus ada ya. Ini karena saya sudah tua, mungkin yang gitu kader-kader mudanya, mestinya kan butuh kader-kader muda yang seperti itu. Jadi kuncinya terjun di dunia politik perempuan gimana Bu? Menurut saya harus ada. Kuncinya harus semangat yang pertama ya modali diri. Dengan pengetahuan tentunya ya, modal diri itu tidak hanya itu, juga harus keberanian. Tapi tidak hanya berani saja tentunya ya. Harus diisi juga. Harus diisi juga modal cukup. Ini loh saya perempuan. Nah, supaya bisa dilihat. Ini tetapi kemampuan kita. Nah, kalau di masyarakat masyarakat tidak, laki-laki pun tidak begitu-begitu amat Bu. Perempuan juga tidak ketinggalan terlalu enggak. Saya kira kalau diberi kesempatan, kemudian kemauan, kemudian jadi dukung dengan yang insya Allah perempuan lebih hebat. Berarti harus berani dulu atau harus pintar dulu ini Bu? Berani kalau nggak pintar kalau nggak berani sih sama saja ya. Oh gitu. Harus seimbang ya Bu ya. Kalau kita ini nggak pintar, berani aja terus kamu gimana? Iya. Kalau hanya kosong tapi, tapi setelah maju nanti malah begitu lagi. Tapi kalau kita bersama, kita juga bisa kan belajar bersama sih. Antara tidak harus mana yang dulu mana yang kurang, tapi bersama kita belajar dengan modali diri, tapi keberanian juga harus kita pupuk. Ini juga dukungan dari semuanya ya. Perempuan pun juga harus mendukung, jangan melihat emoh gitu. Ya kuncinya memang dari diri sendiri gitu ya Bu. Diri sendiri, juga lingkungan, juga masyarakat, dukungan harus ada. Kan dari pemerintah sudah ada, udah. Iya. Tapi Ibu ini merasa enjoy ya di dunia politik?
Ya harus begitu. Kalau susah-susah malah nggak bisa bergerak apa-apa. Iya. Ya enjoy, senang ya, karena bisa membantu masyarakat. Ya kita bisa ikut andil dalam menentukan. Kekurangannya sih selalu ada. Kekurangan Pasti ada kekurangan. pasti tidak ada. Nah itulah kekurangan. Mari kita terus akan belajar, kita terus akan berjuang. Itu. Tapi awalnya Ibu merasa takut nggak di dunia politik? Ya tentulah, apalagi saat itu habis Orde Baru sih, ya memang belajar dengan mereka itu banyak yang baru pada saat itu. Dari Orde Baru ke reformasi itu. Ibu itu umur berapa sih Bu di pertama kali di dunia politik itu? Berapa ya? Saya lupa lagi kata umur banyak. 6 ke 9 30. Tapi saya tidak termuda loh. Ada yang termuda, saya tidak termuda pada saat itu. Bukan 20 tahun belum ya? 20-an atau 30-an lah, 30-an. Oh, 30-an. 30-an pada saat itu ya. Ini kita juga berjuang berat pada saat itu karena masa transisi dari Orde Baru ke reformasi. Iya betul, dulu itu di pendidikan. Di pendidikan itu bantuan Pemda kepada sekolah-sekolah swasta itu Masya Allah saya berjuang. Kalau ada bantuan fisik 40 untuk negeri baik SD maupun yang lain, itu di madrasah cuma 2 nah 3. Itu berjuang. Gimana Pak ini? Kan sama membantu masyarakat. Kalau yang bertanggung jawab, yang punya kewajiban mencerdaskan bangsa di undang-undang itu siapa? Ya, kalau kami dari swasta, yayasan di masyarakat itu sumbangan besar terhadap negara dengan masalah sumber daya manusia lewat pendidikan itu. Sekarang mana perhatian pemerintah? Nah, itu dari pelan-pelan akhirnya sama, akhirnya terus 50%. Ya, pandai 50% pada saat itu. Iya. Dari 1 banding setengah. Itu dulu sudah Pak saya terima. Kayaknya sekarang sudah nggak ada yang seperti itu. Berarti memperjuangkan pendidikan dari dulu sudah sangat sulit ya Bu ya. Sama dengan kegiatan di masyarakat, kesehatan seperti posyandu dan lain sebagainya itu juga seperti itu. Kami di Fatayat dulu kan mempunyai posyandu seperti membantu. Ini juga saya tunjukkan nih loh. Kami yang dari Fatayat, mana sekarang pemerintah? Sosial sama juga. Kami di organisasi Pak ini membantu, tapi mana pemerintah datang nggak pada saat itu? Iya Bu, kami memang tidak tahu. Ini memang harus diperjuangkan. Itu pada sulitnya dulu ketika masa-masa transisi dari Orde Baru yang masyarakat juga tidak begitu diberikan kesempatan, perhatian juga kurang sekali. Ya. Ini alhamdulillah dengan reformasi pelan-pelan kita akan bisa berjuang itu. Tapi juga Ibu mensosialisasikan di Muslimah juga mensosialisasikan juga ya Bu. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan masyarakat iya, di Kabupaten sama Pati. Ini tugas pemerintah dan ormas kita kan sama. Kalau kita untuk kemaslahat umat istilahnya, kalau di pemerintahan kesejahteraan masyarakat kan sama, kita punya tujuan yang sama, tapi ini di organisasi, kemudian dengan di pemerintah dia maka kami juga begitu, muslimat kan semuanya sudah begitu, Fatayat kan memang harus bergandengan sih antara pemerintah dengan ormas yang ada sehingga bersama untuk menangani program-program yang bisa dibersamakan. Berarti di Fatayat K1 ya Bu? Ketua berapa? Ketua atau wakil? Sekarang, iya. Istilahnya kan ketua, iya. Ketua 1, ketua 1, ketua 2, iya. Ketua 3. Ketua 1 menangani apa Bu? Saya di Yayasan Haji Muslimat. Oh masih berpengaruh lah ya Bu ya di kesejahteraan masyarakat juga ya Bu ya. Ya semuanya kan memang begitu programnya. Kan semua kan di iya. Baik advokasi hukumnya, baik kesehatannya, baik ekonominya, pendidikan, sosialnya kan memang semuanya untuk masyarakat karena untuk kemaslahatan umat. Iya. Okay. Ini Bu kesan untuk yang terakhir kalinya, kesan dan pesannya Ibu untuk sahabat-sahabat NU online ini agar yang khususnya sahabat-sahabat NU online perempuan, entah itu perempuan atau cowok juga boleh, biar semangat dan berani terjun di dunia politik, khususnya politik perempuan. Itu gimana Bu ini? Ya kesan saya masih seperti tadi, walaupun sudah ada penggunanya 30%, sudah diwajibkan juga, tapi belum
tercapai. Ini butuh perjuangan. Siapa yang harus datang? Ya monggo. Nah, kader-kader ini harus memberanikan diri masuk di dunia perpolitikan. Kita jangan hanya menonton, ya. Kan ya menonton ya bisa tepuk tapi kan nggak punya hasilnya sih. Tapi kalau masuk pelan-pelan, mari kita masuk. Apalagi perempuan, ya. Jangan karena nggak punya uang, tapi itu dinomorkan ke berapa lah. Tapi satu harus berani, harus kemampuan. Ya, dan juga dukungan dari keluarga. Ya, juga yang sangat saya harapkan woman support woman. Oke, terima kasih Bu Mai. Mohon maaf apabila saya ada tutur kata yang salah. Mohon dimaafkan ya Bu ya. Saya mencari pengetahuan dengan Bu Mai tentang politik perempuan. Saya juga sama. Ini. Mungkin selama ini di perpolitikan tentu saja percaya masih sangat kurang. Yang karena tidak semuanya sempurna Bu ini. Karena kan bukan sendiri di sana, masih bergandengan dengan berjejer dengan siapa. Kita ngonggok tapi yang lain nggak akan jadi gitu. Iya. Ya, maka kalau kami ingin mewarnai, dukungannya harus banyak. Dan di politik itu tidak mencari api-apian wong, tapi aki-akian bolo. Kalau akeh sing dukung, aki-akian bolo. Kalau akeh sing dukung, alhamdulillah jadi. Nah api-apian wong sini nggak jadi juga. Iya Bu. Akhirnya kita bengok-bengok pun nggak akan terjadi. Nggak akan terjadi. Bukan ini kok mencari pun yang jelek loh, tetapi seperti itu. Kalau bisa yang kurang bagus lah akan ikut dengan kita menjadi bagus gitu loh. Ya, sahabat-sahabat NU Online, tentunya khusus perempuan, sahabat-sahabat NU Kabupaten Pati, tetap semangat dan jangan pantang menyerah. Bahwasanya perempuan juga bisa. Kuncinya harus woman support woman. Kita sebagai perempuan harus mendukung sesama perempuan, entah itu bagaimana, dan jangan meragukan perempuan karena perempuan itu pasti bisa gitu. Pasti saya pribadi mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Jangan lupa sahabat-sahabat NU Pati dimanapun berada, klik like, komen, dan subscribe. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dimanapun sahabat-sahabat NU Pati menontonnya. Saya pribadi mohon maaf dan undur diri. Silahkan menonton podcast NU Pati selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.